Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pelaporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas masuk maupun arus kas keluar perusahaan selama periode. Laporan arus kas ini akan memberikan informasi yang berguna mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi, melakukan investasi, melunasi kewajiban, dan membayar dividen. Laporan arus kas digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berlangsung dan merencanakan aktivitas investasi serta aktivitas pembiayaan di masa yang akan datang. Laporan arus kas juga digunakan oleh kreditur dan investor dalam menilai tingkat likuiditas maupun potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam laporan arus kas, penerimaan dan pembayaran kas diklasifikasikan menurut 3 kategori utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan atau aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi meliputi transaksi-transaksi yang tergolong sebagai penentu besarnya laba atau rugi bersih. Penerimaan kas dari penjualan barang atau pemberian jasa merupakan sumber arus kas masuk yang utama. Sedangkan penerimaan kas lainnya berasal dari pendapatan bunga, dividen, dan sebagainya. Sedangkan arus kas keluar meliputi pembayaran untuk membeli barang dagang, membayar gaji atau upah, membayar beban pajak, bunga, beban utilitas, beban sewa, dan sebagainya. Perlu diperhatikan di sini bahwa kas yang diterima dari pendapatan bunga dan dividen tidaklah dikategorikan sebagai aktivitas investasi, melainkan dikategorikan sebagai aktivitas operasi. Seluruh akun pendapatan dan beban yang merupakan komponen penentu laba bersih menggambarkan atau identik dengan aktivitas operasi perusahaan. Pendapatan bunga dan dividen dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan lain-lain yang akan mempengaruhi besarnya laba atau rugi bersih. Sehingga kas yang diterima dari pendapatan bunga dan dividen akan dilaporkan dalam laporan arus kas dari aktivitas operasi, bukan dari aktivitas investasi. Yang termasuk sebagai aktivitas investasi adalah membeli atau menjual tanah, bangunan, dan peralatan. Sedangkan aktivitas pembiayaan meliputi transaksi-transaksi yang dimana kas diperoleh atau dibayarkan kembali ke pemilik dana atau investor dan kreditur. Sebagai contoh, kas bersih yang diterima dari penerbitan saham atau obligasi, kemudian pembayaran untuk membeli kembali saham biasa sebagai saham trisuri, atau untuk menebus kembali utang obligasi, dan pembayaran dividen tunai. Jadi, yang termasuk ke dalam aktivitas pembiayaan adalah meliputi transaksi-transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang maupun ekuitas atau modal perusahaan. Pembayaran utang lancar tidak tergolong sebagai aktivitas pembiayaan, melainkan tergolong sebagai aktivitas operasi. Beberapa aktivitas investasi dan pembiayaan tidak mempengaruhi arus kas perusahaan, atau yang dikenal dengan istilah non-cash investing and non-cash financing activities. Sebagai contoh dari aktivitas investasi dan pembiayaan
yang tidak mempengaruhi arus kas adalah penerbitan saham biasa atau surat utang dalam rangka pembelian aset tetap, kemudian konversi obligasi menjadi saham biasa, kemudian pertukaran aset tetap, dan penerbitan saham biasa untuk ditukar dengan saham preferred convertible. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai pelaporan arus kas. Semoga bermanfaat. Salam sukses.